Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kesimpulan atau keringkasan kaji kita hari Senin yang lalu antara lain adalah bahwa nanti di mahsyar saat kita dikumpulkan dalam keadaan tidak berbaju atau tidak berpakaian, tidak berkhitan dan tidak beralas kaki, di bawah terik matahari, yaitu matahari akhirat, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim 2864, tudanas syamsu yaumal qiyamah minal khalqi, akan didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk, takunu hatta takuna minhum kamiqdari mil, sehingga jaraknya sekitar 1 mil matahari. Lalu kemudian ada manusia nanti yang ditenggelamkan oleh peluhnya sendiri sampai mencapai 2 mata kaki, ka'bain, wa minhum may yakunu ila rukbatayhi. Ada pula yang ditenggelamkan oleh peluh keringatnya sampai 2 lutut. Ada juga yang ditenggelamkan sampai 2 panggul atau pinggang. Wa minhum mal yuljimuhul arqu iljaman. Bahkan ada mereka yang ditenggelamkan oleh peluhnya sendiri sesuai dengan kadar amalan mereka. Itu hadis sahih dan Nicholas kita sampaikan. Matahari akan didekatkan sekitar jarak 1 mil. 1 mil itu kalau ukuran gini lebih sekilo. Dinyatakan oleh ulama, ketika itu manusia-manusia yang ada di mahsyar, karena tidak ada lagi mati dan mati itu sudah tidak ada. Nah, bagaimanapun mereka dibakar dan dipanggang oleh matahari, begitu sengsaranya, menderita, makan tidak, minum tidak. Tapi mereka tidak mati, karena mati tidak ada lagi. Nah, dapat kita gambarkan itulah suasana di mahsyar. Di mahsyar itu, kebanyakan ulama memahami mahsyar itu bukan di bumi yang kini. Bumi yang kini pilih hancur. Di bumi yang lain yang kita tidak tahu di mana bumi. Entah Allah ciptakan baru, karena bumi lama sudah hancur. Ada juga yang memahami mahsyar itu di bumi kini juga. Cuma lah ditukar, lah dipermak buminya. Wallahu a'lam. Nah, ketika itu manusia-manusia dikumpul dalam keadaan seperti itu. Ada yang dilindungi ke kaji ke petang. Ada 7 golongan yang terkenal yang akan dapat lindungan atau naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zillu. Hari saat di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Naungan daripada sengatan matahari akhirat.
Ada yang dilindungi, dan lindungi itu hanyalah Allah yang beri. 7. Kalau tahu 7 aku. Tapi sekedar mengenakan sabanta kita cabut dan 7 itu. Yang pertama al-imamul adil, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua syabun nasha'a bi'ibadati rabbih, seorang muda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya. 2. Yang ketiga rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa tersangkut, terpaut pada masjid. 3. Yang keempat rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Mereka bertemu, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah. 4. Yang kelima rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqal inni akhafullah. Yang kelima, seseorang yang digoda, yang dirayu oleh seorang wanita cantik yang punya segala-galanya, termasuk punya kehormatan. Dia berkata, saya takut kepada Allah. Berarti orang yang menjaga memelihara dirinya. Yang keenam, rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan dan merahasiakan sedekahnya hatta hingga la ta'lam shimaluhu, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan atau apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah, seseorang yang berzikir, mengingat Allah di waktu sendirian, di tempat sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. 7. Orang yang akan mendapat lindungan di mahsyar dalam keadaan lapar, haus, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, matahari sangat dekat. Ada orang yang berpeluh, di mana peluhnya masuk menyelusup bumi sampai 70 hasta. Ada yang ditenggelamkan oleh peluhnya sampai 2 mata kaki yang tadi. Ada yang digenang oleh peluhnya sampai betis, sampai lutut, sampai pinggang, sampai leher, dan sampai telinganya, sesuai dengan kadar keimanan dan amal saleh. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Yang ada ketika itu adalah naungan Allah, yang dinaungi Allah daripada suasana ketika itu 7 golongan. 7. Di samping yang 7 golongan itu, ada pula yang lain dapat naungan Allah. Kemarin kita gaji sedekah yang diberikan, infak yang diberikan lillah, karena Allah, menghadap ridha Allah, maka orang nanti akan dinaungi oleh sedekahnya. Seakan-akan sedekah itu menjadi naungan yang akan melindunginya daripada kesengsaraan, kehanakan, penderitaan di mahsyar. Seberapa banyak orang bersedekah, segitulah naungannya. Sedekah penyelamat di barzah dan di akhirat. Bahkan sedekah dalam kitab Targhib wa Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri, salah satu amalan yang akan dapat menghambat, menghalangi siksa di kubur. Dan sedekah itulah yang menjadi alasan bagi seseorang yang akan meninggal minta tunda, minta undur barang sejenak karena ingin bersedekah.
Katanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mohon ditunda. Karena ketika itu barunya sadar, nan pitihnya, nan haratonyo, nan disadakahkan. Yang tinggal ada punyanya. Jadi sedekah itu salah satu yang Allah jadikan sebagai pelindung orang daripada kesesaraan di mahsyar. Di samping itu, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allah fi zilli. Siapa yang memberi kelapangan, yang memberi kelonggaran kepada orang yang mu'sir, orang yang merasa kepahyaan, orang yang merasa kepahyaan dan merasa kesulitan untuk membayar hutang, diberinya kelonggaran keringanan, tidak mendesak, ditunggunya sampai Zumaisarah, sampai memiliki kelapangan. Aw wada'anhu, atau tidak mampu juga membayar, dipulihkannya hutangnya, dibebaskannya daripada hutang. Azallahu Allah, Allah naungi dia dalam naungannya. Intinya, siapa yang suka melapangkan, meringankan, menolong, membantu, melonggarkan orang yang susah, membantu orang yang payah, ikut salah satu orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. May yassara yassarahullah, siapa yang memudahkan Allah mudahkan. Man nafasa, siapa yang melapangkan orang kesempitan Allah lapangkan. Siapa yang suka membantu, menolong, membela, nanti Allah nanti akan membantu membelanya di hari punya butuh pembelaan dan bantuan, itu hari mahsyar. Maka jadilah kini kalau kita ingin orang-orang yang akan dibela, ditolong, dibantu, dilapangkan, dilindungi, dinaungi oleh Allah, maka syukur-syukurlah kita di atas dunia syukur menolong, membantu, membela, melapangkan, meringankan, memudahkan dan seterusnya. Karena al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalannya kita lakukan. Melapangkan, dilapangkan, memudahkan, dimudahkan, menolong, ditolong, membantu, dibantu, suka melonggarkan, dilonggarkan, suka menaungi, membela, dinaungi dan dibela. Itu namanya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan yang kita lakukan. Kalau kita ingin mendapat naungan, mendapat bantuan pertolongan Allah, maka syukur-syukurlah menaungi orang, membela orang, melindungi orang, membantu, melepaskan dan meringankan orang di dunia, maka nanti Allah yang akan memberikan hal yang sama lebih daripada itu. Itu intinya, itu inti kaji. Nah, kira-kira lah kita japik kaji dan kepetang lah ditambah segini kaji itu. Maka kini kita sambung. Lah tergambar di kita suasana, sepintas suasana keadaan di mahsyar. Secara bahasa arti mahsyar itu kan sampai berhimpun, sampai berkumpul. Setelah kita dihidupkan kembali, dibikin jasad baru, roh masuk ke jasad, maka kita dipanggil untuk berkumpul. Berkumpul menjelang diproses hisab. Jadi kalau kita munculkan pertanyaan, bara lamonyo kita berkumpul, bara lamonyo kita menanti di mahsyar dalam keadaan seperti itu sampai tiba waktunya dihisab. Dihisab kok bukan dihisab, disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Namanya hisab. Yaumul hisab. Lamanya itu lama menunggu dan menanti, lama sekali. Dikumpul, yang berkumpul itu manusia, jin, malaikat, binatang.
Entah ada makhluk-makhluk yang lain kita tidak tahu. Tidak tahu kita. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti kita sah dikumpulkan. Sia sajonan manusia dan menjadi manusia pasti dikumpul dihimpunkan. Sebelum kita diberi balasan. Ini kalau tahapannya secara sederhana, kiamat, kemudian kebangkitan, setelah dibikin jasad baru, ruh masuk, setelah kebangkitan dipanggil untuk berhimpun di mahsyar. Setelah berkumpul, hisab itu adalah sidang. Saat diperhitungkannya amal. Di sidang itu nanti ada saksi-saksi, ada bukti-bukti, ada tuntutan-tuntutan, ada pengaduan-pengaduan. Yang paling menderita, yang paling lama, yang paling sengsara adalah orang yang zalim. Orang yang zalim dan lalim itu paling lama dihisab. Karena sekian orang nanti akan menuntut, mendakwa atas kezaliman dan kelalimannya. Hati-hati dalam berbuat zalim. Kita ulang-ulangnya kaji lama, zalim itu terbagi 3. Zalim kepada Allah, zalim kepada sesama makhluk, zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah puncaknya syirik. Zalim kepada Allah berarti durhaka, menentang, tidak patuh, tidak taat. Itu zalim kepada Allah namanya. Berbuat aneka dosa-dosa, melanggar larangan Allah, itu zalim kepada Allah. Zalim kepada diri, zalim kepada sesama, melakukan berbagai macam tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, termasuk perkataan-perkataan yang mengakibatkan orang lain terganggu, tersakiti, teraniaya. Itu namanya zalim kepada sesama. Kezaliman itulah yang menyebabkan orang lama di sidang. Ya. Kezaliman yang seperti itulah yang membuat orang lama di sidang. Makanya Nabi pesankan, siapa yang ada mazlamah, siapa yang ada berbuat satu kezaliman kepada orang lain di dunia ko, di atas dunia ko yo diselesaikan, dibereskan, minta relalah, kembalikanlah hak-hak orang, sampaikan amanah-amanah dan pitaruahnya. Dan seterusnya di dunia kojo selesaian. Sebelum tiba waktunya, di waktu itu tidak laku dinar, tidak laku dirham. Caranya pembayarannya adalah amal-amal saleh. Itu yang bikin orang bangkrut itu. Amal saleh lah pengganti kezaliman. Makin banyak orang yang kita zalimi, yang kita aniaya, yang kita perlakukan sewenang-wenang, tertindas, tercurangi, tertipu, diperdaya, diotai, dikicua, atau dirampas, dirampok, berlaku sewenang-wenang, nanti di akhirat. Itu namanya la yatrukuh. Kezaliman yang tidak akan dibiarkan, tetapi pasti nanti akan dituntut. Berapa banyak orang yang kita zalimi, makhluk yang kita zalimi, semuanya menuntut. Semuanya menuntut. Kalau kezaliman kepada Allah sebentarnya, dua kesimpulan, diampuni atau tidak. Kezaliman kepada diri sendiri, itu menanggung akibat saja diri sendiri. Yang paling payah kezaliman nomor 2. Itulah nanti hisab. Jadi bara lamanya kita menunggu di mahsyar menjelang hisab. Nah, hisab itu baru dimulai, sidang itu baru dimulai, pengadilan itu baru dimulai setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dimulai atau agar diakhiri kesengsaraan orang di mahsyar. Namanya maqamam
muda, itu asy-syafa'atul uzma. Sekelumit kita jalihkan berdasarkan hadis sahih Muslim, hadis sahih Bukhari dan Muslim, hadis qudsi. Intinya, sebegitu menderita dan sengsaranya orang-orang nanti di mahsyar, makan tidak, minum tidak, bantuan tidak, pertolongan tidak, apalagi bertelanjang bulat, tidak beralas kaki, matahari saking dekatnya, orang nafsi, maka ketika itu orang-orang sama-sama berpikir untuk mencari bantuan. Itu dalam hadis sahih. Lalu sekelompok orang mukmin berinisiatif untuk menemui Nabi Adam. Itu awalnya. Ketika di mahsyar itu sarami itu orang, semua orang butuh bantuan, semua orang harapkan diakhiri kesengsaraan penderitaan di mahsyar. So atoknya nak ada, bangunan nak ada, batang kayu nak ada, tempat batang dua nak ada. Dipanggang oleh matahari, makan tidak. Kita tu awak satu tu. Walaupun nanti kada dia baju je. Awak satu berkumpul, awak kan orang ke. Lama sekali luar biasa. Mati tidak? Mati tidak. Lalu setelah lama itu semua orang inginkan diakhiri penderitaan kesengsaraan. Kasihan mengadu, kasihan minta tolong. Tolong menolong tidak ada, bantu membantu tidak ada. Lalu sekelompok orang mukmin berinisiatif untuk menemui Nabi Adam alaihissalam. Ndak tahu lo kita ndak diajarkan dalam hadis itu kama bacari Nabi Adam ko barala mono mencari adima batamu ba mongko kenal ndak tahu. Tapi yang jelas sekelompok orang mukmin pergi menemui Nabi Adam, berjumpa bersua ketemu dengan Nabi Adam. Intinya meminta kepada Nabi Adam agar Nabi Adam berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar diakhiri penderitaan di mahsyar. Kenapa ke Nabi Adam? Nabi Adam itu kan bapak manusia. Ini kata orang-orang beriman yang datang itu, wahai Nabi Adam, engkau kan bapak kami. Di samping itu engkau ya Nabi Adam, kan Allah langsung menciptakanmu. Jadi begitu tinggi kedudukanmu ya Nabi Adam, ya Nabi Allah. Maka bermohonlah kepada Allah agar diakhiri kesengsaraan penderitaan di mahsyar. Ringkasnya Nabi Adam menjawab, belum pernah Allah murka. Belum pernah Allah murka sehebat murka hari ini. Kita ulang. Belum pernah Allah murka sehebat murkanya hari ini. Aku tidak sanggup, aku tidak mampu dan aku tidak bisa untuk memohon kepada Allah. Takut. Karena Nabi Adam dulu pernah melanggar, zalim. Kezaliman Nabi Adam? Melanggar larangan. La takraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan engkau berdua Adam dan Hawa dekati pohon ini. Kalau kalian dekati pohon ini, kalian zalim. Tapi lantaran bujuk rayu iblis, Nabi Adam tertipu dan tergoda. Kan dimakannya zalim. Rabbana zalamna anfusana. Maka ketika itu Nabi Adam mengajukan, ambo tidak bisa, tidak mungkin ambo. Tidak taluk dan memohon kepada Allah. Karena kemurkaan Allah di hari ini belum pernah sehebat itu. Ambo ajalah kecil Nabi Adam. Pailah kalian ke Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nuh itu Rasul pertama. Maka mereka aku pergilah ke Nabi Nuh. Mereka itu entah termasuk awak mungkin, tidak tahu.
Kama bacari Nabi Nuh entahlah. Di mana Nabi Nuh entahlah. Baralah mau mencari entahlah. Bacaronya mengenal Nabi Nuh entahlah. Dan jalah itu. Akhirnya basuh yo Nabi Nuh. Setelah dicari basuh Nabi Nuh. Diajukan lo itu ke Nabi Nuh. Nabi Nuh menggeleng. Lastu hunaku. Baru tak bisa. Tuhan kita belum pernah murka sehebat murkanya hari ini. Maka dalam ayat lain dikatakan Nabi Nuh takana lolah. Takana Nabi Nuh kesalahan-kesalahannya walaupun tidak salah. Anaknya, istrinya dan seterusnya. Lalu dinasihatkan, kalian pergilah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, teman dekat Allah. Serupa cakap bertemu lo dengan Nabi Ibrahim. Minta keringanan. Nabi Ibrahim menjawab yang sama. Yang sama. Intinya Nabi Ibrahim tak bisa. Karena beliau pernah berdusta. Itulah. 3 kali dusta. Lalu dinasihatkan, pergilah kalian ke Nabi Musa. Bersuruh Nabi Musa mengatakan tak bisa. Tak mampu apa. Apa pernah meninju orang. Mati. Pergilah kalian ke Nabi Isa. Nabi Isa itu roh Allah. Pergilah ke Nabi Isa juga mengangkat tangan. Ambo disambah-sambah orang mah. Pergilah kalian ke Muhammad. Muhammad itu Habibullah, kekasih Islam. Intinya, ujungnya mereka bertemulah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diajukan itu kepada beliau. Jawapan Nabi Muhammad, akulah tugas ambo. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa mustajab. Masing-masing nabi dan masing-masing rasul doa mustajabnya lah diajukannya di dunia. Ambo menyimpan doa mustajabmu untuk hari ini. Doa mustajab Rasulullah disimpan untuk hari akhirat, hari mahsyar. Masing-masing nabi dan rasulullah meminta doa mustajabnya di dunia. Ambo bersimpan. Itulah andalan Nabi Muhammad, doa mustajab. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Allah. Bagaimana caranya kita tidak tahu. Di mana entahlah. Setelah bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah yang maha besar, maha tinggi, maha agung, maha mulia, yang tidak pandai lu kita menjalihan. Beliau Nabi Muhammad itu sujud lama sekali. Dalam sujud itulah Nabi Muhammad memuji Allah dengan kalimat-kalimat pujian yang belum pernah dibaca. Dengan kalimat-kalimat pujian yang belum pernah dibaca orang. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad. Setelah lama Nabi sujud memuji-muji Allah, datang firman Allah. Bunyi firman Allah, irfa' ra'sak, Muhammad, angkat kepalamu. Sal tu'tah, mintalah engkau akan diberi. Allah kan maha tahu tu. Lalu Nabi Muhammad mengajukan permintaan. Intinya agar diakhiri penderitaan di mahsyar. Dimulai sidang, dikabulkan Allah permohonan beliau. Tertolonglah semua yang ada di mahsyar. Semua tertolong, terbantu lantaran beliau. Di mana nabi-nabi lain sejak Nabi Muhammad sampai Nabi Isa sama-sama tidak bisa, tidak mampu. Tapi beliau lantaran doa beliau kepada Allah, Allah kabulkan. Maka semua yang ada di mahsyar beliau bantu, beliau tolong dengan doa beliau. Namanya asy-syafa'atul uzma. Syafaat yang teragung. Itu namanya syafaat. Syafaat teragung. Ana syafaat bantuan pertolongan.
Dan syafaat itulah yang kita baca setiap doa azan. Wa ba'athu maqamam mahmuda. Bangkitkanlah dia pada kedudukan, pada posisi yang terpuji. Dipahami oleh ulama dalam penjelasan mereka, dan maqamam mahmuda itulah suatu posisi, suatu kedudukan yang terhormat, yang terpuji, yang tidak diperoleh oleh nabi-nabi Rasulullah ini. Aduh, asy-syafa'atul uzma. Kan kita baca tu. Allahumma rabb hazid da'wati tammati was salatil qa'imah alaih ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmuda. Dalam surah Al-Isra pun mansur, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda. Namanya asy-syafa'atul uzma. Ana syafaat, bantuan pertolongan. Syafaat Nabi itu tak bagi-bagi loh, dan syafaat itu sendiri pun tak bagi-bagi. Setelah permintaan beliau, permohonan beliau kepada Allah dikabulkan Allah, maka dimulailah sidang pengadilan hisab. Hisab ko yang diminta oleh Nabi. Doa beliau, apalah doa Nabi itu? Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi sendiri meminta seperti itu, kununlah kau kunun awak. Allahumma ya Allah hasibni, hisablah aku, tanyailah aku, sidanglah aku, adililah aku, mintailah pertanggungjawaban terhadap itu, perhitungkanlah semua amal aku dengan hisaban yasira, hisab yang gampang, hisab yang mudah. Dia acuknya beliau baca Allahumma hasibni hisaban yasira sampai isteri beliau Aisyah menanyakan tentang hisaban yasira. Yang hisaban yasira itulah kepada kita atau kepada orang yang memang mendapat itu, namanya arad, al-arad, ain, ra, dad, arad. Dipampangkan di pecalian, ditayangkan semua amal-amalnya. Ya, mari itu. Tapi tidak mari itu, tidak boleh mari itu. Ditayang saja slide-nya. Yang pernah begini, yang pernah mantun, yang pernah mangko, dan segala macam tayangan. Nampak semua. Karajau, tingkah, perbuatannya. Sekecil apapun diperlihatkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat yang dibaca oleh Ustaz Imam di rakaat kelima. Rakaat keberapa bacanya? Rakaat kelima kan? Lagi satu salat maghrib sekarang. Lagi. Intinya semua amalan diperlihatkan. Lalu kepada orang yang dapat anugerah, dapat karunia, dihisap dengan hisap yang gampang, semua amalnya hanya diperlihatkan saja. Diperlihatkan ini, kemudian ditanyakan, dihapus, ini dihapus, diampuni, ditutup, dimaafkan. Pokoknya tidak ditanya cek-cek. Itu nih siapa yang yasira, al-arad. Kita cari semuanya ialah ditayangkan. Tapi celakalah wahai Aisyah, kata Nabi, orang yang nukisah, didebat, dibantah, ditanyai satu persatu setiap amal perbuatannya. Nukisah nanti menjadi munakasyah. Bagi orang yang sekolah di kuliah dia yen siswa munakasyah, sidang munakasyah, ditanya, didebat, dibantah.
Diminta argumen alasan-alasannya. Nah, faman nukisha, siapa yang dibantah, ditanyai, diteliti, diselidiki satu persatu, halak celaka orangku. Aku nan hisab ndak yasira, hisab yang penuh dengan kesulitan. Itu hisab. Hisab tu lama. Sebab setiap amal kita akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Cuman ada yang sabanta, ada yang memudahkan, ada yang diringankan, ada yang ditanya cik aku nama rasai. Umumnya orang zalim, orang lalim, orang otoriter, orang sewenang-wenang, orang balanteh angan. Orang yang banyak melakukan berbagai macam yang mengakibatkan orang lain menderita sengsara. Itu nalamu hisab. Kalau urusan kita ya Allah sebentarnya. Kelalaian kita, pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, kedurhakaan kita, dosa-dosa kita kepada Allah sebentarnya. Maka sebentar tergantungan di Allah. Ada kalanya diampuni, ada kalanya tidak diampuni. Tapi celakalah orang yang zalim ko, ya binatang-binatang mengadu kepada Allah atas kekurang ajaran no. Binatang menuntut. Dalam sekian hadis, binatang dihidupkan lagi, diberinya kesempatan untuk mengadu atas perlakuan kita manusia. Ko anjing lah bapungkangi, tu pungkang, anjing yang bapungkangi, kucing yang barambahi, ayam yang melakak, tiba di kabau nan, mapaso, kudo, nama rasai, tidak bagi makan, tapi dipaso ke radio. Pokoknya segala perlakuan kita yang zalim, maka siapa yang zalim diberi kesempatan untuk mengadu. Kalau tidak, selesai gini. Selesai gini di dunia ko kezaliman kita, tindak tanduk kita ke perlu lain. Namanya minta mauah, minta rela. Sabarun tiba di akhirat. Selesai di dunia. Tapi ada orang tak mau selesai di dunia, diancamnya. Awas, esok di akhirat dan tuntui. Hendaknya dibaca, pasti tuntui. Macam-macam orang awas di akhirat tu lama kemudian tu. Serang sidang di dunia me lama kan. Lama. Aku hisab. Artinya apa? Hisab itu kan perhitungan. Dimulainya perhitungan amal itu setelah Nabi Muhammad memohon kepada Allah. Itu nancako. Setiap kita pasti tanya sampai perkara. Tidak akan bergeser telapak kaki kita, sepasang kaki kita tidak mengarik dah doh. Masih terpaku, terpancang di tempat berdiri kita sebelum kita ditanya sampai hal. Pertama umur, an umrihi fi ma'afna, umur kama sen miang, halo miang, kama miang, babi anu umur salah banyak sepanjang tu umur sampai 70 sampai 75. Kama miang berpakai umur ko. Umur dipertanggungjawabkan. Yang kedua, an jasadihi, tubuh kita. Kama berpakaian, ka berpegunuhan, jasad-jasad, anggota tangan, anggota badan kita kah? Ditanya. Dua. Yang ketiga, an ilmihi, ilmu.
Ilmu apa nak pelajari? Kemudian lah amalkan ilmu tu. Sejauh mana ilmu kita tentang syariat, tentang Islam? Ditanya. Celakalah orang yang ilmunya tentang syariat tidak ada, ilmu tentang Islam tidak ada. Habiskan waktunya mencari ilmu-ilmu duniawi. 3. An malihi, harta. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana diperdapat, kama dipayakan. Ampe ko. Dalam satu ayat ada cek lain, an syababihi, masa mudonyo. Masa mudonyo mangase mangamiang di masa muda tu. Itu yang kelima tu dalam sebuah referensi ayat, tapi nan ampe ko dulu. Sebab masa muda tu termasuk umur, tentang umur, tentang jasad, tentang ilmu, tentang harta. Setiap kita akan ditanya. Apa tanggung jawab lah? Tak ada kita nak tanya. Lalu amal-amal yang paling dulu dihisab salat. Maka nanti kita jalihan. Seluruh amal-amal ibadah kita, seluruh amal perbuatan kita, 6 paling dulu dihisab, disidang, ditanyai, dipertanggungjawabkan adalah salat. Inna ma awal atau inna awala, sesungguhnya yang mula-mula sekali dihisab daripada semua amal-amal anak Adam manusia ko adalah salat. Salat dihisab. Kalau salatnya selesai, salatnya sempurna, maka diperintahkan kepada malaikat mencatat sempurna. Allah kan Maha tahu. Jika salatnya kurang selesai, kurang beres, maka diperintahkan malaikat mentengok, mencaliak dalam catatan-catatan amalnya ada tak salat sunat. Allah Maha tahu kah? Allah tahu dan Maha tahu, tapi itu proses. Caliak salat-salat sunatnya. Kalau lainnya banyak salat sunat, tumbukkan. Tahu tumbuk? Tumbukkan, tambahkan kepada salat-salat wajibnya yang kurang beres. Bukan tak salat, yang kurang selesai, yang kurang beres. Tumbukkan. Sempurnakan dengan salat-salat sunat. Gitunya. Itulah salah satu fungsi ibadah-ibadah sunat, panukua, panambah, pambilai, palangkuk, penyempurna amalan yang fardu. Puasa ada puasa sunatnya. Haji ada umrahnya. Salat ada salat sunatnya. Zakat ada sedekah, ada infak. Semuanya amal-amal sunat itu panumbuk. Bahkan tiba di salat sunat cakap tiba di salat fardu ada sabalun ada sudah. Dalam kitab Subul Salam oleh As-San'ani, Syarah Bulughul Maram disebutkan, salat sunat setelah salat fardu itu fungsinya untuk pelengkap salat fardu. Pelengkap salat fardu. Salat sunat sebelum salat fardu untuk persiapan untuk melaksanakan salat fardu supaya sempurna. Istighfar setelah salat fardu, meminta ampun kepada Allah atas kelalaian kita, kekurangan kita, kelengahan kita selama salat fardu. Maka inti kaji, semua amal ibadah kita nanti yang akan mula-mula disidang nisab adalah salat. Tergantung salat wak, sejak mulai. Kalau kita sejak bila mulai salat? Sejak umur bara salat.
Saya bilo mulai ke surau. Salat cakap tu lebih betul tu. Lebih langkok, lebih sesuai dengan syarat dan rukunnya, kaifiat dan adab-adabnya. Panjang tanya nanti akhirat. Maka selagi kita masih ada kesempatan, pelok-pelok ialah salat ko. Pelok-pelok balik. Batu aku hendak. Salah tu hendak sebut ibadah nampak yang mula diperiksa di sidang adalah salat itu. Dihisap. Nah mula-mula. Itu mula-mula sedang. Kan hisap juga tak? Hisap. Dan orang-orang yang mula di sidang. Nanti kita lanjutkan sesudah azan Isya. Kita tutup kaji dulu sampai situ. Kita dengar azan Isya. Kalau patut disambung mereka atau ada tanya-tanya jawab, nanti kita akan buka tanya jawab setelah azan Isya. Sementara kita akhiri dengan Alhamdulillah.